Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Gabungan dua atau lebih pertidaksamaan dua variabel disebut sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel memiliki bentuk umum, yaitu yang pertama AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Lalu bentuk umum yang kedua AX ditambah BY kurang dari C. Bentuk umum yang ketiga AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Bentuk yang keempat AX ditambah BY lebih dari C. Baiklah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Anak bisa melihat LKS-nya halaman 21. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dari X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaian, langkah yang pertama itu kita harus menentukan titik potong sumbu X dan Y. Titik potong yang harus kita tentukan yaitu dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, dengan X itu sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya kita bisa mensubstitusikan. X di sini kita ganti dengan 0. 0 ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Maka nilai Y-nya Y sama dengan kurang dari sama dengan 5. Jadi didapatkan titiknya X-nya, X, Y, X-nya 0, berarti 0, Y-nya 5,5. Lalu ini jika sumbu X-nya 0. Nah, sekarang kita akan mencari apabila sumbu Y-nya 0, masih dengan pertidaksamaan yang sama. Jika X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Jika Y sama dengan 0, maka nilai X-nya kita bisa mengganti. X ditambah Y-nya siapa tadi? 0. Kurang dari sama dengan 5. Maka nilai X sama kurang dari sama dengan 5. Jadi kita mendapatkan titiknya yaitu X-nya 5, Y-nya 0. Paham? Baik, selanjutnya kita akan menentukan titik potong di pertidaksamaan yang kedua, yaitu ini 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Langkahnya sama seperti tadi. Apabila nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya berapa? Berarti kita substitusikan 2, X-nya 0, berarti di sini kita ganti dengan 0 ditambah Y kurang dari sama dengan 8. 2 dikali 0, 0 ditambah Y, berarti yang terpisah Y kurang dari sama dengan 8. Maka titik potong X, Y-nya nilai X-nya 0, 0, nilai Y-nya 8. Jadi kita mendapatkan titik 0,8. Begitu juga untuk yang nilai X, nilai Y-nya 0. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Jika Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 0 kurang dari 8. 2X kurang dari sama dengan 8. Maka nilai X kurang dari sama dengan 8 per 2. Maka nilai X-nya sini. Maka nilai X sama dengan kurang dari sama dengan 4. Sehingga kita mendapatkan titiknya berapa?
4,0 ya, betul sekali. Baiklah, langkah yang kedua yaitu menggambar garis A. X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8 pada bidang kartesius. Jadi kita harus membuat sumbu X dan Y-nya. Sebagai sumbu X atau sebagai sumbu Y. Nah, kita masukkan titik potong yang kita dapat yang pertama tadi, yaitu yang pertama titiknya 0,5, 0. Artinya sumbu X-nya itu 0, sumbu Y-nya 5. Nah, misalkan 5 itu di sini letaknya. Lalu titik potong yang kedua yang kita dapatkan tadi 5,0. 5 itu di sumbu X, berarti misalkan 5-nya di sini. 5,0. 0 kan berarti di sini. Nah, kita gabungkan, kita tarik garisnya. Jadi ini garis untuk yang pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Lalu untuk yang garis yang 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, titik yang pertama yang kita dapatkan tadi berapa? 0,8. 0 itu miliknya X, 8 miliknya Y. Berarti misalkan titik 8 itu di sini. Lalu titik yang kedua yang didapatkan 4,0. Artinya 4 itu miliknya X, 0 itu miliknya Y. Berarti di sini 4-nya. Kita misalkan di sini 4-nya. Sip. Lalu kita tarik garisnya kembali. Nah, jadi bentuknya garisnya seperti ini. Langkah yang ketiga yaitu ambil sebarang titik uji P. Di sini P-nya Ibu ambil titik ujinya 1,3. Nah, titik P 1,3 ini kita ujikan ke pertidaksamaan yang pertama. Bentuk pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kita gantikan X-nya itu 1, Y-nya 3. 1 ditambah 3 kurang dari sama dengan 5. 1 ditambah 3, 4. 4 kurang dari sama dengan 5. Nah, karena pernyataannya itu benar bahwa 4 itu kurang dari sama dengan 5, maka daerah yang diarsir itu ke dalam letaknya. Ini arsirannya. Karena memenuhi. Setelah itu kita uji juga titik P 1,3 ini ke pertidaksamaan yang kedua. Bentuk pertidaksamaan yang kedua 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Berarti di sini 2X-nya kita ganti dengan 1 ditambah Y-nya 3 kurang dari sama dengan 8. 2 dikali 1, 2 ditambah 3, 5. 5 kurang dari sama dengan 8. Pernyataan 5 kurang dari sama dengan 8 ini juga benar. Maka arsirannya berada di dalam garis 4,8. Nah, seperti ini. Jadi, jika pertidaksamaannya ini sesuai, artinya seperti ini tadi ya, 5 itu artinya kurang dari 8, maka arsirannya keluar. Tetapi jika di sini tidak memenuhi, dalam artian misalkan di sini 9 kurang dari 8 itu kan tidak benar, maka arsirannya nanti keluar ke sini. Paham? Seperti itu. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian di sini yaitu daerah yang diarsir. Nah, karena di sini ada 2 garis,
yaitu garis yang pertama 5,5 dan garis yang kedua itu 4,8, maka arsirannya kan berbeda juga, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Nah, yang dikatakan daerah penyelesaian itu yang memuat keduanya. Garis itu berada di dalam, arsiran itu berada di dalam kedua garis tersebut. Nah, arsiran yang pertama, ini, yang spidol hitam ini kan berada di dalam garis 5,5, tetapi di luar garis 4,8 yang ini. Nah, berarti garis yang ini bisa kita hapus. Selanjutnya, perhatikan garis yang dua, garis yang merah. Nah, garis yang merah ini berada di dalam garis langkah yang keempat, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian di sini yaitu daerah yang diarsir. Nah, berdasarkan bidang kartesius yang ini, yang sudah kita arsir ini, untuk pertidaksamaan 1 yaitu garis 5,5. Untuk yang pertidaksamaan 2, garis 4,8. Nah, sekarang perhatikan, garis 5,5 yang diarsir itu menggunakan spidol hitam. Lalu yang garis 4,8 diarsir menggunakan spidol merah. Yang dikatakan daerah penyelesaian itu, karena di sini ada dua garis, maka arsiran yang berada di antara kedua garis tersebut. Perhatikan garis yang pertama yaitu 5,5, arsiran hitam. Arsiran hitam ini, yang ini berada di dalam garis 5,5, tetapi di luar garis 4,8, maka kita hapus. Oke, selanjutnya perhatikan arsiran dengan spidol merah. Arsiran ini, spidol merah ini, berada di dalam garis 4,8, tetapi yang ini berada di luar garis 5,5, berarti kita hapus. Nah, ini berarti kan berada di dalam kedua garisnya arsiran yang ini, berarti daerah penyelesaiannya itu ini, DP. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian adalah daerah yang diarsir.